Dapat. Aku dapat. Mundur, mundur. Wow. Kita butuh bantuan semua orang. Ayo teruskan. Ya ampun, ini seperti tarik tambang yang hebat. Hewannya besar. Ini dia, 1, 2, 3. Menjelajah jejak. Semua cerita punya awal. Cerita ini dimulai dengan air. Saat kami melintasi medan gersang menuju pegunungan, satu hal di pikiran kami adalah apakah kami akan menemukannya. Jika kamu menebak, aku yakin kamu akan bilang ini seperti Afrika. Tapi percaya atau tidak, ini adalah musim kemarau di Costa Rica bagian barat laut. Dan dalam petualangan ini, tim dan aku akan menuju ke Taman Nasional Palo Verde untuk mencari buaya Amerika. Yang memimpin ekspedisi ini adalah Dr. Chris Murray. Sebagai seorang ahli biologi, dia telah menghabiskan 4 tahun terakhir untuk menangkap dan merekam reptil raksasa di wilayah ini untuk lebih memahami dan menengahi konflik antara manusia dan buaya. Meneliti buaya adalah pekerjaan yang berbahaya. Jadi Chris selalu melakukannya dengan sahabatnya dan penggembala reptil, Mike Easter. Tugas Mike adalah menjerat, dan aku berani bertaruh bahwa dia telah menangkap lebih banyak buaya dalam 5 tahun terakhir daripada hampir semua orang lain di bidang ini. Percayalah, dia memang hebat. Bersama-sama, keduanya membentuk salah satu tim penangkap buaya terbaik di dunia. Dan hari ini, mereka mengajakku dalam pertarungan ini. Oke Chris, jadi kita telah berjalan cukup lama untuk mencari air. Belum ketemu air, tapi hanya banyak tanah yang sangat kering. Begitu keringnya sehingga aku dapat memecahnya menjadi potongan kecil. Zaman dulu ini lahan basah kan? Benar. Jadi kemana perginya semua buaya? Banyak dari mereka yang berjalan sekitar 1 mil ke arah sungai di sebelah sana. Tapi banyak dari mereka kami temukan di bawah sini. Terkubur di lumpur? Ya, di lumpur. Jadi ketika airnya surut, mereka hanya duduk dan membiarkan lumpur mengeras di atas mereka. Dan mereka mengaestivasi di bawah lumpur ini. Oke, tolong jelaskan apa itu aestivasi. Jadi aestivasi adalah saat hewan duduk di bawah, memperlambat semua yang terjadi di dalam, dan menunggu di lingkungan gersang hingga hujan kembali. Jadi bisa aja kita sekarang di atas buaya. Kita berdiri di atas kumpulan buaya di seluruh landscape ini. Dan mereka nunggu hujan kembali sehingga mereka dapat muncul dari lumpur. Sekitar 1 atau 2 bulan lagi. Untuk melakukan penelitian dengan benar, kamu harus menemukan buaya. Dan kita nggak akan gali untuk mencari mereka kan? Benar. Jadi gimana caranya? Kita harus menemukan air yang masih tersisa. Oke, jadi pencarian air terus berlanjut. Cara terbaik untuk menjelajah tanah di Palo Verde adalah dengan SUV. Dan meskipun tujuannya mencari buaya, peluangnya jelas tidak berpihak pada kami. Karena setelah 3 jam mencari, kami tidak menemukan apapun kecuali genangan air kecil dan sisa-sisa bangkai raksasa yang terbakar matahari. Angin bertiup kencang dan tidak ada air. Cuacanya sangat panas. Menemukan buaya akan jadi tantangan besar. Menurutmu bagaimana peluang kita? Jujur aja, aku rasa kita datang di waktu yang salah. Iya, Po. Iya, ini ada semacam kekeringan yang panjang, jadi kita mungkin kehilangan kesempatan untuk melihat buaya di Costa Rica. Dengan matahari yang tinggi di langit dan panas seperti membakar kita hidup-hidup, kami memutuskan bahwa sebaiknya kami kembali ke base camp. Mengambil rute alternatif kembali, kami menemukan sepasang pipa drainase di tempat rendah yang masih menahan air. Oh, ada air itu. Lihat itu. Itu cuma genangan air. Tapi bisa nggak, Chris? Mungkin ada sesuatu di sana? Ayo kita cek. Baiklah. Bukan tempat perlindungan lahan basah yang sebenarnya, tapi ini patut dikunjungi. Ada sedikit air. Iya, ada buaya di situ. Yang benar. Apa? Iya, lihat ke bawah sana, Mike. Di bawah sana aku melihat sisik. Oh, kamu benar. Aku melihat ekor. Wow. Oke, kita sudah mencari. Akhirnya, maksudku, lihat genangan air ini. Genangan yang tidak terlalu dalam. Buayanya sebesar apa ya? Skuternya besar, tapi kita harus pastikan dulu. Wow, oke. Jadi sudah pasti ada buaya dalam pipa drainase ini. Sekarang tinggal mengeluarkannya dari sana. Ini akan sangat menantang. Itu tantangannya. Oke, ayo kita mulai. Wujudnya seperti apa, guys? Kalau kamu melihat ke dalam pipa, kurasa mungkin mereka 7 kaki. Menurutmu berapa panjang pipa ini? 40 kaki? Kau harus berangkat di sana. Ya, benar. Ada buaya di kedua pipa tersebut. Jadi Chris dan Mike menganalisis situasi dengan seksama dan mulai menyiapkan perlengkapan mereka. Ini jeratnya, bagaimana? Itu bagus. Oke, ini akan melingkari rahang atasnya. Sempurna.
Oke, Mike. Lakban, kita akan pakai jarum ini. Itu udah dikasih heparin dan kita akan masukkan ke sini. Semua darah akan masuk ke dalam penyedot debu ini. Oke, jadi kita akan membawanya. Pita pengukur ada di sini. Kantong penyelamat juga ada di sini dan semua alat tulis ada di atas. Ada buku? Ya, bukunya ada di sini berwarna oranye dan semua alat tulisnya. Kalian siap? Iya, bro. Ayo kita mulai. Akhirnya diputuskan bahwa buaya di sebelah kanan akan menjadi yang paling mudah ditangkap. Oke, jadi sekarang kita akan takut-takuti hewan itu untuk ke ujung pipa supaya Mike dapat menangkap mereka. Tapi ini agak sulit karena mereka tahu jelas di sana sangat bagus dan kita tidak di sana. Menggunakan taktik menakuti yang sederhana, Chris berhasil mengumpulkan bola-bola lumpur yang lembut yang akan dia lemparkan ke dalam pipa untuk menimbulkan cipratan yang membuat buaya itu ketakutan dan langsung masuk ke jerat Mike. Dapat. Dia kena. Dia tertangkap. Coba lihat itu. Tangkapan bagus, Mike. Lihat itu buaya Amerika di sana. Usaha yang keras untuk mengeluarkan dari pipa itu. Kerja bagus, kawan. Kami bekerja cepat untuk mencatat panjang hewan itu, 121 cm. dan Chris mengambil sampel darahnya. Sama seperti mendapat suntikan penguat dari dokter, kan? Benar sekali. Penting untuk mengurangi stres pada buaya itu sebisa mungkin. Dan dalam hitungan menit, ia dilepaskan kembali ke alam liar. Nah, sekarang satunya. Namun, buaya ini jauh lebih besar dan terselip di pipa pembuangan yang tidak begitu mudah diakses. Apa ada cara untuk melihat apa yang bergerak dalam pipa itu sekarang? Aku coba. Apa ada gerakan? Aku mungkin biasanya akan langsung masuk ke pipa pembuangan itu. Tapi Chris bilang itu berbahaya karena jika aku melakukannya, Mike, buayanya akan menyerangku. ya, sudah ada banyak buaya di dekatmu sekarang. Oke, jadi mereka akan pergi ke arahmu. Iya, dia menggigit tongkatnya. Oke. Yang penting bukan tanganmu yang digigit. Oke, yang akan kita lakukan adalah membalik skenario kita sepenuhnya. Chris akan datang dari sisi ini dan kita mengeluarkan buaya dari ujung lainnya. Yang besar ini jelas tidak bisa berputar dalam pipa. Jadi kita akan membujuknya ke arah lain dan menjerat moncongnya dari sisi lainnya. Kita nggak menyerah. Kalau menurutmu menjerat buaya di tempat terbuka itu berbahaya, coba bayangkan melakukannya dari dalam pipa pembuangan. Oke, Mike, beritahu kami apa yang kau lakukan. Oke, jadi aku akan masuk ke sana dan harapanku... Kamu masuk ke sana? Benar. Waduh. Aku akan masuk dan harapanku... buayanya terus menghadap ke depan. Dan aku bisa menyelipkan ini di moncongnya. Kita coba untuk keluarkan buaya ini dengan cara apapun. Menjaga buaya dan diri kita sendiri tetap aman. Tidak akan menyerah. Seperti yang dikatakan, Mike Easter menatap bahaya di hadapannya dan masuk ke pipa dengan kepala terlebih dahulu. Ini seperti permainan operasi, hanya saja giginya besar dan tenaganya juga. Tugasku adalah menyinari buaya dengan senter supaya Mike bisa melihatnya. Dan Chris mengganggunya di ujung sana untuk membujuknya mendekati jerat. Baiklah, jika Mike berhasil menjerat buayanya, kita berdua harus bisa menariknya keluar dari pipa. Jadi aku harus lari ke sana, meraih talinya dan membantu menariknya. Oke, Mike sekarang bergerak lebih jauh. Mike sudah masuk sepenuhnya ke dalam pipa. Udah masuk pipanya ya? Kita semua terdiam saat ahli jerat itu melakukan sihirnya. Oke, jadi Mike semakin jauh ke dalam pipa. Buaya terbesarnya sebenarnya sedang menuju ke arah kita sekarang. Persis seperti apa yang kita inginkan. Dan kemudian, itu terjadi. Dapat! Aku dapat! Mundur, mundur! Wow. Kita butuh bantuan semua orang. Ayo teruskan. Ya ampun, ini seperti tarik tambang yang hebat. Hewannya besar. Ini dia, 1, 2, 3. Mundur. Wah, 3. Ini dia teman besar. Wah. Wah. Begitulah cara menangkap buaya Amerika dari pipa pembuangan. Wow. Kita butuh gulungan lagi. Ya ampun. Aku udah gak lapar, baru saja makan lumpur. Iya, mukamu penuh lumpur. Buaya ini ternyata masih punya banyak energi. Dan Mike mandi lumpur. Oke, jadi yang sedang Chris lakukan, kita harus menutupi mata buaya dengan handuk supaya dia tetap tenang. Lalu kita berdua melompat di punggungnya. 1, 2, 3. Sempurna.
Dia mungkin akan melawan, jadi angkat kaki belakang. Tolong angkat kakinya, Kayori. Angkat di atas betismu. Oke, kedua kaki belakangnya aman nih. Inilah buaya yang kita cari seharian di pipa pembuangan itu yang terbesar yang ada di sana. Lihat sisik pada bagian belakang ekor ini. Ini hewan yang besar. Oke, sekarang Chris menggunakan seluruh berat tubuhnya untuk mengunci hewan itu pada tempatnya. Mike sekarang mengamankan rahangnya dengan pita listrik. Aku pegangi kaki belakangnya dan juga sebagian ekornya. Tapi hewan ini bisa berontak kapan saja. Masih banyak perlawanan yang tersisa pada hewan ini. Baiklah, kau akan duduk. Oke. Aman? Wow. Kerja yang bagus, bro. Ini buaya yang besar. Mengikuti protokol, kami bekerja sebagai tim untuk mencatat panjang buaya dari moncong hingga ujung ekor. Baiklah, ini tepat 3 meter panjangnya. Mantap. Aku memverifikasi jenis kelamin hewannya. Iya, yang ini betina. Dan kemudian Chris dengan hati-hati mengambil sampel darahnya. Yang ketika dibawa kembali ke lab akan memberinya data hormon vital untuk penelitiannya yang sedang berlangsung. Rasanya menakutkan untuk duduk di atas hewan seperti ini. Dan sekarang dia benar-benar tenang. Tapi aku tidak boleh kehilangan fokus karena dia benar-benar sedang membangun kembali energinya. Kamu tahu kelihatannya tidak seperti itu, tapi aku berpegangan sekuat tenaga sekarang untuk jaga-jaga supaya dia tidak menggeliat-geliat dan melemparku. Kami sudah mencari sepanjang hari untuk mencari air yang mungkin dihuni oleh buaya. Dan lihatlah, di sini, di pipa pembuangan itu kami menemukan buaya Amerika. Aku Kayori Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dengan data yang terkumpul, kami dengan hati-hati memindahkan reptil purba ini kembali ke air yang dalam, melepas selotip dari moncongnya dan melihatnya masuk ke dalam air dan menghilang kembali ke dalam pipa. Baiklah, kita berhasil. Akhirnya, misi kita berhasil. Misi kita berhasil. Oke, saatnya kita untuk pergi. Lalu kita mandi, lalu kita makan. Buaya Amerika dianggap sebagai salah satu peninggalan terhebat yang menyebut planet ini sebagai rumah. Dan hingga hari ini, mereka bahkan mampu bertahan hidup dari dinosaurus. Perjuangan mereka untuk bertahan hidup diperjuangkan dengan naluri yang luar biasa. Dan walau terkubur di bawah tanah yang retak atau tersembunyi di pipa pembuangan, reptil ini terus melawan segala rintangan. Kalau ngomongin si Chris dan Mike, pekerjaan mereka tidak pernah selesai. Karena pada akhirnya hujan akan kembali. Dan saat itu terjadi, akan selalu ada buaya berikutnya yang harus ditangkap.